Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Anda Hasmalana MPD dan Ibu Taruni Suningsi MPD serta teman-teman semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang yang terdiri dari saya sendiri, Rike Anggraini sebagai moderator, sebagai pembaca materi slide 3 dan 4, Tri Meilani, sebagai baca materi slide 5 dan 6, Insyira Oktaviana, pembaca slide 7 dan 8, Novita Lisnalase. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Contoh Metode Demonstrasi dalam Mengembangkan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini. Baiklah, kepada Tri Meilani saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Tri Meilani akan menjelaskan mengenai pengertian metode demonstrasi. Menurut Muslichetain 1999 yang dikutip oleh Rangkuti tahun 2019, menyatakan bahwasanya metode demonstrasi adalah kegiatan yang dapat memberi ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. Anak akan melihat bagaimana suatu peristiwa berlangsung, lebih menarik dan merangsang anak perhatian serta lebih menantang. Nah, di samping itu, melalui kegiatan demonstrasi dapat membawa meningkatkan daya pikir dalam meningkatkan kemampuan mengenal, mengingat, berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif. Nah, menurut Depdikbud tahun 1998 yang dikutip oleh Magnatis tahun 2019, merupakan format interaksi belajar mengajar yang sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan, proses, atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh siswa dan sebagian siswa. Nah, sedangkan menurut Muhammad Usir Usman 1993 yang dikutip oleh Magnatis tahun 2019, menjelaskan bahwasanya pengertian demonstrasi adalah suatu cara penyajian pelajaran yang menjelaskan lisan disertai perbuatan atau memperlihatkan suatu proses tertentu yang kemudian diikuti sertakan atau dicoba oleh siswa untuk melakukannya. Nah, menurut Maghfirah tahun 2022, metode demonstrasi adalah metode yang mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelaskan suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada seluruh siswa tentang suatu proses atau suatu pertunjukan untuk melakukan sesuatu. Nah, metode demonstrasi merupakan salah satu metode yang dapat membantu siswa memperjelas suatu kegiatan pembelajaran dan juga dapat meningkatkan daya pikir anak, terutama dalam kemampuan mengenal, mengingat, dan berpikir kritis dan maupun kreatif. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian, menjelaskan informasi, atau untuk memperlihatkan pada seluruh siswa tentang suatu proses, tindakan, atau suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan metode demonstrasi. Menurut Winarno dalam Depdikbud Dikti 1998 yang dikutip oleh Maghfirah tahun 2022 menyatakan bahwa tujuan dan manfaat metode demonstrasi antara lain yang pertama yaitu guru dapat menjelaskan suatu proses, misalnya proses pengaturan, proses pembuatan, proses kerja, proses pengerjaan, dan menggunakan. Yang kedua yaitu menginformasikan tentang bahan yang diperlukan untuk membuat produk tertentu. Nah, yang ketiga yaitu mengetengahkan atau menyeimbangi cara kerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Insyira. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya ada tujuan utama metode demonstrasi bagi anak usia dini, itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep, yaitu anak usia dini masih dalam tahap pengembangan kognitif dan memiliki kemampuan untuk belajar konsep baru. Yang kedua, mengembangkan keterampilan anak, yaitu metode demonstrasi dapat membantu anak-anak usia dini mengembangkan keterampilan motorik dan keterampilan kognitif. Yang ketiga, ada meningkatkan minat belajar anak. Anak usia dini itu lebih cenderung tertarik pada belajar melalui pengalaman langsung daripada hanya melalui instruktur verbal.
Metode demonstrasi dapat membantu meningkatkan minat belajar mereka karena mereka dapat melihat dan mencoba sendiri. Yang keempat, ada mengurangi kebosanan anak. Anak usia dini dapat mudah bosan dengan belajar melalui struktur verbal yang panjang dan membosankan. Metode demonstrasi dapat membantu mengurangi kebosanan dengan memberikan pengalaman langsung yang lebih menarik. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah kegiatan demonstrasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, hal yang harus dilakukan antara lain, yang pertama merumuskan tujuan yang dicapai agar peserta didik membuat proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, persiapan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Pada langkah pembukaan sebelum dilakukan demonstrasi ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, tempat duduk peserta didik yang dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kedua, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. Yang ketiga, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan peserta didik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, untuk slide selanjutnya kepada Saudari Nafita Lisnato, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan langkah pelaksanaan dan mengakhiri demonstrasi. Menurut KASI tahun 2021, langkah pelaksanaan demonstrasi dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mendukung peserta didik untuk menjawab soal teka-teki hingga mendorong peserta didik tertarik untuk memperhatikan kegiatan demonstrasi. Langkah mengakhiri demonstrasi. Kegiatan demonstrasi selesai dilakukan dalam proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi agar proses pencapaian tujuan pembelajaran sesuai. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu contoh metode demonstrasi dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini. Contohnya yaitu pertama, mengembangkan keterampilan sosial dengan cara bermain peran. Dalam kegiatan ini, anak-anak akan diminta untuk memainkan peran seperti dokter, polisi, atau tukang kebun. Guru atau orang tua akan menunjukkan cara berperan dan memberikan instruksi singkat. Anak-anak kemudian akan mencoba meniru perilaku yang ditunjukkan dan berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu mengajarkan anak tentang perilaku sopan santun. Di sini mendemonstrasikan cara menyapa orang dengan sopan. Kedua itu menunjukkan cara memberikan salam pada orang lain. Ketiga, mengajarkan anak cara mengucapkan terima kasih dan permisi. Selanjutnya yaitu menunjukkan cara. Guru atau orang dewasa dapat menunjukkan cara melakukan suatu tindakan atau aktivitas dengan benar. Misalnya, kegiatan belajar tentang cara mencuci tangan dengan baik. Guru dapat menunjukkan langkah-langkahnya secara langsung. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan motorik halus dengan mengajarkan cara membuat origami. Dalam kegiatan ini, guru atau orang tua akan menunjukkan cara membuat origami sederhana seperti melipat kertas menjadi bentuk hati, bunga, atau burung. Anak akan mengamati dan mencoba untuk meniru gerakan tangan dan jari yang dilakukan oleh guru atau orang tua. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Maka dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peraga untuk memperjelas suatu pengertian, menjelaskan informasi, atau untuk memperlihatkan pada seluruh peserta didik tentang suatu proses, tindakan, atau suatu pertunjukan untuk melakukan sesuatu.
Metode demonstrasi dapat membantu anak-anak usia dini dalam memahami konsep, mengembangkan keterampilan, meningkatkan minat belajar, dan mengurangi kebosanan. Oleh karena itu, metode ini dapat dianggap sebagai alat yang efektif dalam pembelajaran bagi anak usia dini. Dalam konteks pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini, penggunaan metode demonstrasi dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan dengan cara yang menyenangkan dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup anak di masa depan. Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu memahami cara yang tepat dalam menggunakan metode demonstrasi agar dapat memberikan hasil yang optimal dalam pengembangan anak usia dini. Baiklah, teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari makalah kami tentang contoh metode demonstrasi dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Rika Anggraini sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.